Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar adik-adikku semuanya, santriwan santriwati kelas 10 IPA dan IPS? Ya, jumpa lagi dengan saya Ustadz Arif dalam pembelajaran matematika wajib di semester yang kedua, ya. Dan ini adalah kali pertama, pertemuan pertama kita di semester yang kedua. Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, semuanya dalam keadaan semangat untuk belajar lagi setelah liburan kemarin, ya. Dan mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, ya. Baik, di pertemuan yang pertama ini kita akan memasuki bab yang kelima, ya, yang berjudul relasi dan fungsi. Setelah semester 1 kemarin kita menyelesaikan 4 bab yang pertama, ya, dan kita masih menyisakan beberapa bab, ya, di buku yang kalian punya itu. Dan kali ini kita masuk bab yang kelima, relasi dan fungsi. Ya, sebelumnya untuk pelajaran saya matematika wajib maupun yang peminatan, ya, saya wajibkan kalian untuk mencatat. Sehingga silahkan dipersiapkan catatannya. Bagi yang belum mempersiapkan silahkan disiapkan terlebih dahulu, ya. Dan minimal kalian punya rangkuman, ya. Dan tidak dicampur antara buku yang wajib dengan yang peminatan, ya, untuk kelas yang IPA. Baik, kita langsung saja masuk ke materinya. Relasi dan fungsi, ya, relasi dan fungsi. Di bab yang kelima ini, yang judulnya relasi dan fungsi, ada beberapa poin yang akan kita pelajari berkaitan dengan relasi dan fungsi. Pertama tentu definisi, ya. Jadi sebelum kita mengupas jauh tentang relasi dan fungsi, kita harus tahu dulu definisinya. Relasi itu apa, fungsi itu apa, seperti apa, bagaimana, gitu, ya. Kemudian notasinya, kemudian di fungsi nanti ada daerah asal, ada daerah hasil, ya. Kemudian ekspresi simbolik dan sketsa grafik, ya. Kurang lebih seperti ini, ya. Dan nanti ini juga nyambung juga dengan bab yang keenam, ya. Bab keenam nanti masih ada hubungannya juga dengan ini, masih berkaitan dengan fungsi juga. Baik, dan relasi dan fungsi di bab kelima ini insya Allah akan kita selesaikan dalam beberapa pertemuan, ya. Mungkin 2 atau 3 pertemuan. Ya, relasi, kita langsung masuk ke relasi. Apa itu relasi? Secara bahasa artinya kan hubungan, ya. Relasi, dia punya relasi, artinya punya hubungan, gitu, ya. Dalam matematika yang dimaksud relasi himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang menghubungkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B, ya. Jadi yang namanya hubungan berarti ada sesuatu yang dihubungkan, ya. Berarti ada dua hal yang saling terhubung. Dua hal ini di matematika disimbolkan dengan himpunan, ya. Ada dua himpunan tertentu yang nanti dihubungkan dengan suatu aturan yang pasti, ya, aturan yang terdefinisi dengan baik. Contohnya seperti ini. Ketika kita punya ada himpunan A dan ada himpunan B, ya. Misalkan himpunan A itu adalah himpunan beberapa santriwan santriwati lah, katakanlah, ya. Ada Agung, Bowo, Fadil, Aura, Fatimah, Zahra, Eni, gitu, ya. Dan himpunan B adalah himpunan makanan-makanan tertentu, bakso, soto, nasi goreng, sate, pecel, ya, cuma itu, ya. 1, 2, 3, 4, 5, ya. Nah, maka adakah atau bisakah dibuat suatu relasi, suatu hubungan antara himpunan A dengan himpunan B, ya, ketika himpunan A-nya himpunan santriwan santriwati, sementara himpunan B adalah himpunan makanan. Bisa nggak kita buat suatu relasi dari A ke B, ya? Nah, maka tentu bisa, ya.
kira-kira relasinya apa, hubungannya apa antara A dan B ya. Misalkan ada di A ada Agung, di B ada bakso ya, ada Bowo, ada Fadil, ada Aura, itu di A ya, di B ada makanan-makanan. Nah, maka kita bisa menghubungkan antara himpunan A dengan himpunan B dengan relasi, misalkan relasinya adalah memesan. Nah, ya. Misalkan si Agung memesan soto. Nah, kan terhubung itu antara himpunan yang A dengan himpunan yang B dengan penghubungnya adalah memesan ya. Bisa juga dengan menjual ya. Agung menjual bakso, Aura menjual sate misalkan itu ya, Eni menjual pecel gitu ya. Atau bisa juga menyukai ya, si Fadil menyukai sate, nah misalkan gitu ya. Atau bisa juga membeli ya, bisa juga membuat gitu ya, dan lain sebagainya ya. Jadi definisi atau relasi atau aturan yang menghubungkan antara dua himpunan itu harus terdefinisi dengan jelas ya, dan nyambung gitu ya, masuk akal gitu ya, bisa diterima akal gitu. Nah, gitu ya. Jadi diantaranya seperti itu. Nah, lalu untuk menyatakan relasi itu seperti apa? Cara menyatakan relasi itu ya. Nah, maka cara menyatakan relasi itu ada 3 ya. Bisa relasi dinyatakan dengan diagram panah, bisa dengan diagram kartesius, bisa juga dengan himpunan pasangan berurutan ya. Biasanya 3 ini ya. Walaupun mungkin ada yang lainnya, cuman yang umum yang sering muncul ya 3 ini. Bisa dengan diagram panah, diagram kartesius, bisa juga dengan himpunan pasangan berurutan. Kita bahas satu persatu. Diagram panah. Nah, nanti bentuknya seperti ini. 2 buah himpunan tadi kita buat dalam apa ini namanya? Ya dalam inilah ya, kotak tertentu gitu ya. Kotak atau bisa juga lingkaran atau apalah ya. 2 himpunan ini kita buat dalam satu kotak tertentu A dan B. Nah, maka kita cari apa namanya relasinya. Nah, atau kita tentukan relasinya. Misalkan kita gunakan relasinya menyukai ya. Maka nanti kita tinggal tentukan saja. Misalkan si Agung dia suka apa? Suka bakso, soto, nasi goreng, atau sate, atau pecel gitu ya. Nah, maka misalkan si Agung suka soto, nah maka tinggal tarik garis saja dari si Agung ke soto gitu ya. Tarik garis lurusnya saja. Agung soto. Artinya berarti Agung menyukai soto gitu ya. Nah, misalkan si Bowo juga menyukai soto, ya, dia suka soto juga si Bowo nih. Nah, maka tariklah garis lurus dari Bowo ke soto. Artinya Bowo menyukai soto. Nah, maka bisa jadi si Bowo nggak hanya menyukai soto, bisa juga dia suka pecel. Nah, maka dari Bowo ya, titik Bowo ini tarik garis juga ke pecel ya, karena Bowo nggak cuma suka soto, dia suka pecel juga gitu ya. Nah, dan seterusnya lah itulah ya. Jadi cara menentukan relasi atau menyatakan relasi dengan diagram panah ya bentuknya ya seperti ini. Ya, nah ini hanya contoh saja ya. Fadil suka nasi goreng, Aura suka bakso, Fatimah suka apa? Nasi goreng, Zahra suka bakso dan pecel gitu ya. Si Eni, nah misalkan ada satu orang, misalkan si Eni ini nggak suka apa? Makanan-makanan yang ada di B ini. Nah, maka ya tidak perlu ditarik garis lurusnya. Gitu ya. Tidak perlu ditarik garis lurus. Artinya si Eni tidak menyukai salah satu dari makanan-makanan yang ada di himpunan B ini. Gitu ya. Sama halnya dengan ketika orang-orang yang berada di himpunan A ini tidak ada yang menyukai sate, ya maka sate dia tidak ada pasangannya di himpunan A ini ya. Dia kosong ini ya. Nah, gitu ya. Jadi seperti itulah cara menyajikan relasi dengan diagram panah. Ini contohnya masih berupa apa ya namanya ya? Ya kata-kata gitu ya. Nah, nanti dalam soalnya umumnya biasanya berupa angka. Ini angka berapa gitu ya. Oke, itu diagram panah. Kemudian kalau diagram kartesius. Nah, diagram panah ini kita bisa sajikan juga dalam bentuk diagram kartesius ya. Ini yang tadi ya. Nah, ini saya cantumkan lagi di sini. Nah, diagram panah ini ketika kita mau buat dalam diagram kartesius bagaimana caranya? Nah, ini jadinya seperti inilah. Inilah diagram kartesius ya.
Jadi di sumbu X di sini ada himpunan A-nya, yaitu ada Agung, Bowo, Fadil, Aura, Fatimah, Zahra, dan Eni, ya. Dan di sumbu Y-nya adalah himpunan B-nya. Nah, maka tinggal dihubungkan saja tadi. Si Agung kan suka apa? Soto ya. Nah, maka Agung dihubungkan dengan soto. Nah, sehingga di sini kasih titik sini, ya, antara Agung dan soto ini ditarik, diambil titik di perpotongannya. Gitu saja. Ya, namanya diagram Kartesius. Si Bowo tadi suka apa? Soto dan pecel. Nah, maka tinggal tarik aja dari Bowo ini berarti suka apa? Soto dan pecel. Fadil menyukai nasi goreng. Aura menyukai bakso. Fatimah menyukai nasi goreng. Zahra menyukai soto dan pecel. Eni nggak suka apa-apa dia, ya. Dan ketika misalkan jadi apa ya, menyukai ini hanya menghubungkan antara dua himpunan yang ada di yang diketahui saja, ya. Jadi misalkan gini, si ini nggak suka di antara 5 makanan ini, nggak ada yang suka, tapi dia suka mendoan misalkan gitu ya. Yang nggak perlu ditambahkan di sini mendoan gitu ya, karena aslinya memang nggak ada mendoan di himpunan yang ke B gitu ya. Jadi nggak perlu ditambahkan sendiri kayak gitu ya. Intinya himpunan yang tersedia apa ya cukup itu saja. Kalau memang nggak ada pasangannya ya tidak perlu dihubungkan dengan garis atau tidak perlu ditambahi dengan yang sesuai dengan yang dia suka gitu ya. Intinya seperti itu. Kemudian itu diagram Kartesius. Sekarang yang ketiga, himpunan pasangan berurutan. Nah, himpunan pasangan berurutan, himpunan pasangan berurutan ya. Berarti dia harus bentuknya himpunan. Ya, bentuknya himpunan. Ciri-ciri himpunan apa? Ditandai dengan kurung kurawal ya. Ini ya. Ditandai dengan di awal dan di akhirnya ada kurung kurawalnya. Kurung kurawal ini juga kurung kurawal. Nah, jadi diagram panah ini kita juga bisa rubah ke dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Pasangan berarti dua himpunan ini dipasangkan. Agung pasangannya apa? Soto gitu ya. Nah, jadi pasangkan Agung soto. Ini dikurung sendiri ya. Kurung biasa. Kemudian Bowo apa pasangannya? Soto. Bowo juga suka pecel. Nah, berarti kan cara nulisnya berarti Bowo, soto, kemudian Bowo, pecel ya. Jadi dipasangkan per himpunan A dengan himpunan B. Jadi tidak boleh Bowo, soto, pecel, nggak boleh ya. Jadi Bowo, soto, kemudian Bowo, pecel ya, ditulis dua kali Bowonya. Karena pasangan ya, pasangan. Artinya ya dalam satu kurung ini ya hanya ada dua saja. Kemudian si Fadil nasi goreng, Aura bakso gitu ya, Fatimah nasi goreng. Zahra ada dua, bakso dan pecel ya, ditulis dua kali Zahranya, Zahra bakso dan Zahra pecel gitu ya. Nah, jadi inilah. Dan banyaknya, kalau ditanya berapa elemen dari himpunan pasangan berurutan ini, maka satu pasang ini dihitungnya satu ya. Jadi satu kurung ini Agung soto ini satu dihitungnya. Jadi enggak 1 2 gitu ya. Jadi ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi anggota himpunan pasangan berurutannya ada 8 dan itu sesuai dengan panah yang ada di diagram panah ya. Baik, itu cara menyajikannya lah ya. Intinya simpel saja seperti itu. Ada diagram panah, Kartesius dan himpunan pasangan berurutan. Baik. Sekarang kita bahas beberapa contoh relasi ya yang sudah berkaitan dengan angka. Misalkan ada relasi setengah dari. Nah, maka misalkan kita disuruh membuat relasi setengah dari himpunan A ke himpunan B, yang mana himpunan A dan himpunan B sudah diketahui elemen-elemennya, isinya. Himpunan A di situ ada 2, 3, 4, 5 dan 6. Himpunan B di situ ada angka-angkanya 1, 2, 4 dan seterusnya ya. Maka ketika kita buat hubungan atau relasi dari A ke B dengan relasi setengah dari, maka tinggal kita tarik garis lurus dari yang ada di himpunan A ke himpunan yang B yang menyatakan setengah dari. Misalkan ini 2.
ya. 2 itu setengah dari apa? Ya. 2 itu setengah dari apa? Dari 1 atau dari 4? Nah, 2 itu setengah dari 4 ya, sehingga 2 ditarik garis ke 4 ya. Perhatikan ya. Bukan bukan 1 loh, hati-hati di sini. Jadi setengah dari apa gitu ya. Jadi 2 itu setengah dari berapa gitu ya. Setengahnya dari berapa gitu ya. Ini setengahnya dari 4 gitu ya. Nah, gitu ya. 3 setengah dari 6, 4 setengah dari 8, 5 setengah dari 10, 6 setengah dari 12 gitu ya. Sehingga memungkinkan ada himpunan, ada salah satu atau beberapa elemen di himpunan A maupun di himpunan B yang dia tidak punya pasangan gitu ya. Misalkan di sini himpunan B ada 1 dan 2 yang dia nggak punya pasangan di himpunan A. Kenapa? Ya karena relasinya tidak memenuhi ya. Tidak ada di sini yang setengah dari 1 kan, nggak ada. Setengah dari 1 berapa? Setengah ya. Setengah dari 2 1. Nah, di himpunan A nggak ada 1 ya sudah. Cukup kayak gini saja ya. Jadi relasi setengah dari. Misalkan relasi 2 kali dari. Nah, 2 kali dari. Dari A ke B kita hubungkan dengan relasi 2 kali dari. Nah, maka kita tinggal analisa saja. Di A ini ada 2. Nah, 2 itu 2 kali dari berapa? Dari berapa? 2 itu 2 kali dari 1 ya. Nah, sehingga dihubungkan antara angka 2 dan angka 1 di himpunan A dan B. Bacanya gimana? Berarti 2 itu adalah 2 kali dari 1. Kan gitu ya. 2 itu adalah 2 kali dari 1. 2 kali 1 kan 2. 3 itu 2 kali berapa? 2 kali dari 3 nggak ada ya. Nggak ada 1,5 di sini ya. Nah, berarti 3 nggak ada pasangannya. Harusnya 3 kan 2 kali dari 1,5 ya. 1,5 ada. 4 itu 2 kali 2 kali dari 2. 5 2 kali dari 2,5 harusnya. 2,5 nggak ada di B. Berarti nggak ada pasangannya 5. 6 itu 2 kali dari 3 gitu ya. Nah, jadi relasi 2 kali dari. Nah, ini contoh beberapa relasi-relasi yang biasanya muncul dalam soal. Contoh yang lain, relasi kurang dari. Nah, 1 kurang dari berapa? 1 kurang dari berapa? 1 kurang dari 2. 1 juga kurang dari 4. 1 kurang dari 6. 1 juga kurang dari 8. 1 juga kurang dari 10. Sehingga 1 ini pasangannya banyak sekali di sini. Karena memang semuanya memenuhi. Ya, 1 kurang dari 2 ya. Ya, 1 kan kurang dari 2. Kurang dari artinya lebih kecil ya. 1 kurang dari 2, kurang dari 4. Nah, yang jelas dia nggak kurang dari 0 ya, 1 kan lebih besar harusnya. Nah, jadi tinggal dihubungkan saja dengan garis. 3 kurang dari berapa? Kurang dari 4, kurang dari 6, kurang dari 8, kurang dari 10. 5 kurang dari berapa? 6, 8, 10. 7 kurang dari 8, 10. 9 pasangannya 10. Gitu ya. Ini kalau disajikan dalam diagram panah. Nah, kalau dibuat dalam himpunan pasangan berurutan gimana? Ya nanti tinggal lihat aja nih masing-masing garis ini. 1 ke 2 berarti 1,2, nanti ada 1,4, ada 1,6, 1,8, 1,10, 3,4, 3,6 dan seterusnya ya. Kayak gitu. Misalkan lagi, nah sekarang coba ini. Ini berarti relasinya apa ini? Coba kalian analisa dulu. 2 pasangannya dengan 1 dan 2, ya kan? 3 pasangannya dengan 1 dan 3 ya. Ini bisa kelihatan ya panahnya ya, kemana-mananya ya. Ini garis lurus semua loh. Jadi nggak mengkong sana ya, jadi nggak belok gitu. 4 pasangannya dengan 1, 2, dan berapa ini? 4. 5 pasangannya dengan 1 dan 5. 6 pasangannya dengan 1, 2, berapa aja nih? 6, 1, 2, 3, 6. Nah, ini kira-kira apa? Relasinya itu apa? Apakah kurang dari? Apakah lebih dari? Apakah setengah dari? Setengah dari enggak ya? Lebih dari? 2 lebih dari 1, ya betul. 2 lebih dari 2? Enggak ya, 2 enggak lebih dari 2. Berarti apa dong? Nah ya, relasinya adalah
kelipatan dari. Nah, ya kan? 2 itu kelipatan dari 1. Ya enggak? 2 kelipatan dari 1. Iya, karena 2 itu 2 kali 1 kan gitu. 2 juga kelipatan dari 2. Gitu ya, kelipatannya. 3 kelipatan dari 1 ya, 3 kan 3 kali 1 ya. Jadi kelipatannya, satunya 3 kali gitu kan. Nah, jadi kelipatannya. 3 juga kelipatan dari 3 ya. 3 tidak bukan kelipatan dari 2 sehingga dia tidak ditarik garis lurus dari 2 ke 3. Dari 3 ke 2 ya, karena 3 itu bukan kelipatannya 2. Nah, gitu ya. Jadi 4 kelipatannya 1 ya, kelipatannya 2, kelipatannya 4. Ya, 4 kelipatannya 4 ya karena satu kalinya kan. 4 itu kan satu kalinya 4. 5 kelipatannya 1 dan 5 gitu ya. 6 kelipatannya 1, kelipatannya 2, kelipatannya kelipatan dari 3, kelipatan dari 6 gitu ya. Nah, ini relasinya apa? Contoh berikutnya. 2 berpasangan dengan 2, 2 berpasangan dengan 4, 2 dengan 6, 3 dengan 3, 3 dengan 6, 4 dengan 4, 5 dengan 5, 6 dengan 6. Nah, apa ini? 2 dengan 2, 2 dengan 4, 2 dengan 6 gitu ya. 3 dengan 3, 3 dengan 6, 4 dengan 4, 5 dengan 5, 6 dengan 6 ya. Kalau kita jeli melihat ini, maka kita bisa mudah melihat bahwa 2 itu bisa membagi 2, 2 juga bisa membagi 4, 2 juga bisa membagi 6 gitu ya. 2 tidak bisa membagi 3 sehingga 2 tidak dihubungkan dengan 3 kan gitu ya. 3 bisa membagi 3 atau habis membagi 3. Nah, 3 juga habis membagi 6 ya. Jadi relasinya itu habis membagi, atau dalam bahasa sederhananya adalah faktor dari gitu ya. Faktor dari. 2 faktor dari berapa? Ya 2, ya 4, ya 6. Faktor itu pembagi ya, faktor. Gitu ya. Nah, mudah lah insya Allah. Satu lagi. Relasi 2 lebihnya dari. Nah, ini juga biasanya muncul juga di dalam soal-soal. 2 lebihnya dari. Nah, jadi dipasangannya gimana nih? 2 lebihnya dari. Oke, coba kita analisa ya. 2 itu, angka 2 ini ya, 2 itu 2 lebihnya dari berapa? Nah, dari berapa nih? 2, angka 2 ini ya, angka 2 ini itu 2 lebihnya dari berapa di sini? Udah enggak? Dari berapa? Iya, 2 itu 2 lebihnya dari 0. Iya, 2 itu kan 2 lebihnya dari 0. Ya. 3. 3 itu 2 lebihnya dari berapa? Ya dari 1. Iya kan? Jadi intinya gini, kalau 2 lebihnya dari artinya dia kelebihan 2 gitu lah ya. Lebih besar lah ya, lebih besar apa namanya? Lebih besar 2 kali gitu ya, lebih besar 2 gitu. 4 itu 2 lebihnya ya kan, lebih besar ya dari berapa? Dari 2. 5 2 lebihnya dari 3, 6 2 lebihnya dari 4 gitu ya. Nah, bisa 2 lebihnya. Kalau misalkan 3 lebihnya, 3 lebihnya berarti nanti kalau misalkan berapa? Misalkan 5 ya. 5 itu 3 lebihnya dari berapa? Ya dari 2 kan gitu ya. Nah, itulah kurang lebih. Bisa lebihnya, bisa kurangnya. Nah, kalau kurangnya berarti yang sini lebih kecil daripada yang ini. Yang A lebih kecil daripada yang B. Ya, karena kurang itu kan lebih kecil gitu ya. Nah, kurang lebih itu. Oh, ada satu lagi. Ya, ini apa nih? Himpunan A dihubungkan dengan himpunan B, 1 berhubungan dengan 1, 2 dengan 4, 3 dengan 9, 4 dengan 16, 5 dengan 25. Nah, kita bisa mudah ya. 2 jadi 4, 3 sama 9, 4 sama 16, 5 sama 25. Nah, berarti apa ini hubungannya? Kelipatan kuadratnya atau apanya? Berarti relasinya apa? Akar dari ya, awas hati-hati ya.
bukan kuadrat dari. Nah, karena bacanya kan dari A, bacanya dari A ke B gitu ya. Jadi 1 itu akar dari 1 gitu ya. 2 akar dari 4 gitu ya. Bacanya dari yang A dulu ya. 3 akar dari berapa? Ya akar dari 9. 4 akar dari berapa? Akar dari 16 ya. Bukan akar 4 sama dengan berapa ya, tapi 4 itu adalah hasil dari hasil akar dari berapa gitu kan. Nah, gitu ya, kurang lebihnya seperti itu. 36 dia nggak punya pasangannya ke sana ya, karena 36 kan berarti harusnya dengan 6 sini. 6 akar dari 36, 6 nggak ada sih. Oke gitu ya, jadi relasi seperti itu intinya. Relasi nanti di himpunan A nya, himpunan A nanti kalau di fungsi kita bahas ada istilah domain, ada kodomain. Inilah domainnya, daerah asalnya. Kalau di relasi maka dia bisa jadi semua elemennya punya pasangan gitu ya. Bisa jadi ada 1 atau 2 yang tidak punya pasangan. Bisa jadi pasangannya lebih dari 1 gitu ya. Bisa jadi pasangannya cuma 1. Nah, itu relasi. Semuanya mungkin. Nah, tetapi berbeda dengan fungsi. Nah, fungsi itu adalah relasi dengan syarat-syarat tertentu ya. Nanti apa saja syaratnya, apa saja yang dinamakan fungsi ya, insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Oke, barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.